Pada kesempatan ini kita coba menyegarkan ulang tentang rukun Islam pertama, kalimah thoyyibah. Ini hal yang paling mendasar dalam kita berislam. Jadi inti dari ajaran Islam adalah tauhid, ya. At-tauhid. Tauhid artinya mengesakan. Wujud dari tauhid adalah la ilaha illallah. Ada dua unsur, ya. La ilaha, tiada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Ini disebut rukun tauhid. La ilaha artinya an-nafyu. An-nafyu itu artinya penolakan, ya. Illallah namanya al-isbat. Isbat itu artinya penetapan. Jadi rukun tauhid itu ada dua. Yang pertama penolakan, yang kedua penetapan. Lalu dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Maka ketahuilah. Jadi ilmu, untuk mengetahui, untuk sampai pada tingkat pernyataan la ilaha illallah, kita harus melakukan pembacaan, pembelajaran, pemahaman, lalu akhirnya membentuk kesadaran. Sehingga la ilaha illallah adalah merupakan pernyataan yang seharusnya dinyatakan oleh orang yang sadar, berkesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, yang saya baca, ya, tahun 1975 itu Fir'aun kan dibikinkan paspor, ya, karena mau berangkat ke Perancis untuk melakukan perawatan kulit. Karena beribu tahun mumi itu kulitnya sudah berjamur, ya, sehingga harus dirawat. Meskipun wujudnya mumi, ya, kalau mau ke luar negeri harus pakai paspor gitu. Jadi dia dibikinkan paspor waktu itu. Ringkas cerita, rombongan Fir'aun kan rombongan, ya, bukan satu. Fir'aun itu kayak kalau di Jogja kayak apa? Kesultanan, ya. Sultan Hamengkubuwono pertama, 2, 3 gitu. Fir'aun 1, 2, 3. Nah, dia berangkat ke Prancis, diterima dengan meriah karena merupakan kunjungan kepala negara purbakala begitu. Lalu tim dokter yang merawatkan dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Basil. Ringkas cerita, ketika sudah dilakukan perawatan, Pak Profesor itu penasaran dengan satu unit Fir'aun yang beda dengan Fir'aun yang lain. Karena satu unit ini dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan unsur garam gitu. Sehingga diyakini bahwa inilah yang hidup pada zaman Nabi Musa. Dia tenggelam di laut. Hanya dia menjadi penasaran, memikirkan siapa yang melakukan evakuasi waktu itu. Kan belum ada tim SAR, ya. Jadi sebagai contoh, ya, waktu pesawat Air Asia dari Surabaya ke Singapura lalu terjun di perairan Pangkalan Bun, kan tim SAR dari seluruh penjuru bumi datang, dari Amerika, dari Rusia datang. Nah, setelah dievakuasi, jenazah penumpang pesawat kan hancur. Tidak ada yang utuh begitu. Nah, ini kok utuh, tentu harus segera dievakuasi. Kalau lambat 1-2 hari kan udah hancur kan begitu, menurut logika. Ya. Tapi itu diendapkan saja, karena di seluruh perpustakaan di penjuru bumi itu tidak ada informasi siapa yang melakukan evakuasi jasad Fir'aun ini. Ringkas cerita, dalam beberapa bulan kemudian terdapat undangan di Timur Tengah untuk seminar ilmiah. Dia sempat bertanya pada dokter Muslim tentang apa yang jadi pertanyaan dalam otaknya itu, siapa yang melakukan evakuasi Fir'aun itu, ya. Lalu oleh seorang dokter Muslim itu ditunjukkan sebuah ayat surah Yunus ayat 92. Nah, dalam ayat ini Allah berfirman, fal yauma, hari ini, nunajika, aku selamatkan kamu wahai Fir'aun, bibadanika. Langsung Allah katakan bibadanika, badanmu. Mungkin kalau Profesor Morris itu orang Bugis mengatakan, ada memang mungkin, ya. Kok bisa? Sementara Nabi Muhammad kan lahir katakanlah tahun berapa? 571 Masehi.
Fir'aun hilang di tengah laut jauh sebelum Masehi. Umur Nabi adalah 63 tahun sehingga meninggal tahun berapa? Eh, 1 tambah 3, ya. 4 ya. 7 tambah 6, 3. 5 tambah 1, 6 ya. Sementara Fir'aun itu nanti diketemukan konon sekitar abad ke-17. Jadi Fir'aun hilang, Nabi Muhammad belum lahir, Fir'aun meninggal, Nabi Muhammad meninggal, Fir'aun belum ketemu. Loh kok ada dalam Quran? Kalau begitu ini bukan hasil intelektual Muhammad. Ini pasti adalah wahyu. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, keislaman dia adalah berupa kesadaran setelah melakukan pengamatan, keilmuan gitu. Ya, diharapkan seperti itu. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bukan karena doktrin, bukan karena keturunan, tapi diharapkan karena sebuah kesadaran dan pemahaman. Kayak gitu. Baik. Sekarang saya akan kemukakan tentang analogi la ilaha illallah ya, analogi tentang an-nafi wal isbat. Biar mudah dipahami. Misalnya begini. Ke Balikpapan itu ada satu keluarga transmigrasi swakarsa dari pedalaman Jawa Tengah, yakni keluarga Pak Jumeno, bawa istri namanya Mbok Juminah, bawa anak sematawayang namanya Juminem, lahir Jumat Kliwon. Dia adalah Sweet 17, anak yang cantik, sehingga belum lama di Balikpapan banyak pemuda jatuh hati. Katakanlah si Baco dari Sulawesi Selatan jatuh hati, si Laode dari Sulawesi Tenggara jatuh hati, si Ujang dari Bandung, mohon maaf kalau ada juga dari Banjar, si Nanang misalnya. Kita bisa bayangkan kalau seorang Juminem dijatuhi 4 buah hati secara bersamaan, dia berada dalam posisi free of choice, ya, ada kebebasan untuk memilih. Tentu dia harus melakukan pengamatan, gitu ya. Setelah diamati, ternyata 4 pemuda ini masing-masing punya kelebihan. Bocok yang sangat pemberani, Laude yang lugu dan jujur, ya, Ujang yang sangat cerdas, Nanang yang sangat tampan gitu ya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Akhirnya Juminem pasrah, oke, yang melamar duluan itu yang diterima. Katakanlah yang melamar duluan adalah Bacok. Lalu Pak Jumeno menikahkan Juminem dengan Bacok. Wahai Bacok, aku nikahkan kamu dengan anakku Juminem lewat mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku terima, sah. Udah sah ya. Setelah sah, karena pernikahan katakanlah sederhana, ya, ini orang udah ada yang tahu kalau sudah nikah. Sebulan kemudian Ode datang, Jum, I love you. Aku kepingin melamar kamu, maukah kamu jadi istriku? Tentu Juminem mengatakan, maaf Kak Laude, Anda masbuk, Anda terlambat, aku sudah jadi istrinya Baco. Begitupun yang lain melamar, Pak Ujang melamar, si Nanang melamar, semua ditolak semua. Berapapun banyaknya yang melamar ditolak semua, karena sudah ada satu yang resmi ditetapkan jadi suami. Ya. Menetapkan satu dengan menolak sekian banyaknya, itulah yang disebut dengan tauhid. Tauhid adalah menetapkan satu, yang lain ditolak semua. Kan sebelum mengatakan la ilaha illallah di hadapan kita kan ada pembacaan banyak. Ada Brahma, Wisnu, Siwa, ada Hura, Mazda, Ahriman. Di Jawa ada Sang Hyang Widiwoso, ada Nyai Roro Kidul, ada Sang Hyang Sri, macam-macam. Setelah dilakukan pengamatan, penyelidikan, diamati, dibaca, dipelajari, oh ternyata semua la ilaha, gitu ya, tidak ada Tuhan illallah. Nah, ketika orang itu telah menyatakan Rabbunallah, sumastaqomu, kemudian dia konsisten, setia dengan Tuhannya sampai hembusan nafas terakhir, fala khaufun alaihim walahum yazanun. Ulaika ashabul jannah, itulah calon penghuni surga. Jadi hakikat Islam adalah pernyataan la ilaha illallah, terus konsisten dalam pernyataan itu sampai mati. Begitu. Insya Allah surga. Apalagi sampai akhir hayat, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti masuk surga. Maka pahala paling besar
ungkapan yang paling besar, paling berharga dalam hidup kita adalah tauhid. Ya. Kita hidup di atas pijakan tauhid. Lalu dosa paling besar lawan kata tauhid adalah syirik, asyirku. Syirik itu begini analoginya ya. Misalnya dulu Juminem di kampung sebelum pindah ke Balikpapan sudah menjalin kasih dengan tetangganya yang bernama Paiman. Begitu keluarga Pak Jumeno pindah, ikut Juminem juga, Paiman di kampung menjadi kesepian. Hari-hari terasa lama berlalu tanpa Juminem di kampung itu. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, setiap hari melihat Juminem ada di pelapon, begitu miring nempel juga di dinding kelihatan, tengkurap ada di kolong. Akhirnya dia tidak tahan, ditekan oleh rasa rindu, dia jual kambingnya dan bebeknya, lalu beli tiket ke Balikpapan, dicarilah Juminem, ternyata diketemukan sudah menjadi istri Baco. Jum, jatuh bangun, aku mengejarmu. Ternyata terlambat juga. Betapa teganya kamu. Jangan nuduh sembarangan, sebenarnya kamu yang saya nanti tapi tidak ada kabar beritanya, terlanjur banyak orang mau melamar, aku tinggal pasrah. Baik Jum, meskipun secara formal kau jadi istri Baco, tapi informal hatiku dan hatimu kan masih apa ya, masih menyatu gitu. Betul Mas. Oke, buka jendela hatimu biar aku masuk lewat jendela saja, lewat pintu resmi tidak mungkin lagi. Akhirnya Pak Iman itu nyewa motor Suprafit, lalu boncengkan Juminem putar kota, melampiaskan rasa rindu. Kira-kira bagaimana perasaan Bacok yang waktu itu lagi jualan durian di pinggir jalan, melihat istrinya bonceng orang lain dengan begitu mesra. Hampir Bacok tidak percaya terhadap hasil tatapan mata sendiri. Istriku kah ini? Begitu dekat, istriku memang. Lalu dia ada konsentrasi berjualan, marah besar. Dia pulang ambil badik, selipkan ke baju, jalan mondar-mandir. Awas kalau pulang kutikam memang. Jadi azan maghrib selesai baru dia diantar pulang, belum sempat Paiman menghentikan motornya, ditendang oleh Baco, jatuh motor dan pengendaranya sekalian. Paiman bangkit, ditendang lagi, Juminem bangkit, dijambak rambutnya. Pokoknya marah besar. Pertanyaan, kenapa Bacok marah? Tentu jawab sederhana. Bacok marah karena diperserikatkan oleh Juminem dengan Paiman. Memperserikatkan ini bahasa Arabnya musyrik. Gitu. Jadi musyrik itu sama dengan selingkuh. Nah kalau Bacok marah ketika dia diperserikatkan, Allah lebih marah kalau dia diperserikatkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguh Allah tidak mengampuni ketika dia diperserikatkan. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Yang Allah akan ampuni adalah dosa selain itu. Artinya kalau musyrik sampai mati, Allah tidak ampuni. Bahkan dalam surah Al-Maidah Allah dengan jelas mengatakan, wa may yusyrik billah, siapa musyrik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Allah mengharamkan surga untuk dia. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Mohon maaf Bapak, sampai jam berapa ini? Enggak, khawatir kalau kelamaan. Eh? Berapa menit lagi? Enggak biasa, apa namanya itu, Ramadan sering dibatasi 10 menit, 7 menit gitu. Jadi harus Oke. Jadi itulah makna dari pernyataan kita, pendaftaran masuk Islam gitu ya. Jadi ketika kita mendaftar mengatakan asyhadu, aku menyaksikan, bukan sekedar menyatakan ya, malah menyaksikan bahwa tiada ilah kecuali Allah, barulah kita sah menjadi umat Islam. Tapi kita mesti harus tahu isi dari pernyataan ini kan begitu. Nah, mengilahkan Allah itu bagaimana? Mengilahkan Allah itu ada dua sisi.
Ya. Jadi bentuk mengilahkan Allah, katakanlah Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu kita manusia. Nah, manusia di dalam mengilahkan Allah itu ada dua posisi. Posisi pertama, ketika manusia menghadap kepada Allah, ya, mengilahkannya itu namanya abdun. Kita memposisikan dalam kondisi menghamba kepada Allah. Tapi kalau kita manusia menghadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, misalnya suami menghadapi istri dan anak, maka posisi menghadapi istri dan anak, posisi ini disebut khalifah. Ya, khalifah. Jadi kepada Allah kita menghamba, tapi kepada bawahannya kita merupakan perpanjangan tangan Allah. Nah, dua posisi ini sebenarnya merupakan sebuah keniscayaan siapapun dia. Misalnya Pak Lurah ya. Pak Lurah ketika menghadap Pak Wali Kota sampai Presiden, atasannya, maka dia posisinya kepatuhan, patuh. Tapi Pak Lurah ketika menghadapi warga masyarakatnya, dia merupakan perpanjangan tangan dari Presiden. Paham gitu ya? Jadi manusia siapapun itu mempunyai dua posisi seperti itu. Nah, kita kalau bicara khalifah atau khilafah sekarang kok kayaknya agak gimana gitu. Ini kan bahasa Quran. Dalam Quran bahasanya banyak, bukan hanya khalifah. Imam, pemimpin ya. Itu juga kita minta juga. Waj'alna lil muttaqina imama. Kita mohon agar kita menjadi imam. Imam karena apa? Imam karena kita menghadap orang bawahannya di bawah kita, maka kita menjadi pemimpin buat mereka, imam yang di depan. Tapi ketika menghadap pada Allah, kita posisinya sebagai makmum, kan begitu. Kepada atasannya kita makmum, kepada bawahannya kita menjadi imam. Lalu Nabi Daud misalnya, atau Nabi Sulaiman, itu bukan khalifah, bukan abdun, bukan imam juga, tapi apa? Raja. Wattaba'u matatul syayatin ala mulki Sulaiman. Mulkun, raja. Malik. Kalau sekarang yang masih ada sampai sekarang itu sultan. Kesultanan di Jogja, sultan di Turki, sultan. Namanya banyak, terserah mau namanya khalifah, namanya sultan, namanya imam, namanya malik. Enggak masalah faktor nama. Yang penting bagaimana kita sebagai pemimpin itu menerjemahkan, merealisasikan perintah Allah pada orang-orang yang berada di bawah kita. Tugas dasar kepemimpinan menurut Quran itu hanya satu. Ku amfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan seluruh orang yang berada di bawah kekuasaan kamu agar terbebas dari api neraka. Itu tugasnya. Kalau di Jogja itu semua julukan diambil semua itu. Saya pernah mendengar katanya juga julukan Kesultanan Jogja itu Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Saidin Panotogomo Khalifatullah ing tanah Jawa Hamengkubono kang kaping sedoso panjang. Itu. Jadi dia sultan juga tapi abdun. Di samping dia sultan dia hamba juga. Ya. Dia Amirul Mukminin juga, dia Khalifatullah juga di tanah Jawa. Masya Allah. Seperti itu ya. Sehingga ketika kita hidup hanya menghamba pada Allah, lalu kita menerjemahkan ajaran Allah untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita sampai meninggal dunia, itulah yang disebut kita menyatakan la ilaha illallah. Seperti itu. Nah, terakhir kami akan kemukakan sebuah kisah ya. Jadi pernyataan la ilaha illallah terus diikuti dengan istaqomu. Konsisten sampai akhir hayat. Yeah. Contoh misalnya pada zaman Rasulullah di Madinah itu ada seorang pelacur yang bernama Musaikah. Musaikah. Kalau sekarang itu bukan pelacur tapi PSK, pekerja seks komersial. Jadi lebih terhormat, pekerja karyawati. Kalau dulu pelacur jelek. Namanya Musaikah. Musaikah itu berada di rumah bordil milik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Nabi hijrah ke Madinah,
diam-diam Musaikah sang pelacur itu rajin ikut taklim, rajin ikut ngaji. Sehingga ajaran Islam itu sangat meresap pada dirinya. Meresap pada dirinya. Ketika turun ayat larangan perzinaan, Musaikah sadar bahwa profesi ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia kepingin bertobat dari pekerjaannya. Nah, tekad dari Musaikah itu ditanggapi oleh Allah dengan ujian. Diuji dulu. Jadi nanti kalau kita baca Al-Quran, setelah orang menyatakan la ilaha illallah, pasti akan mendapatkan ujian keimanan. Seperti itu. Wujud ujiannya adalah datangnya kafilah rombongan dagang bermalam di Madinah di rumah Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum melanjutkan perjalanan esok harinya. Nah, pimpinan rombongan minta kepada Abdullah bin Ubay agar malam itu dia dilayani oleh Musaikah. Tentu gembira sekali Abdullah bin Ubay itu. Dia mungkin mendatangi kamar Musaikah. Mus, ini malam kehormatan buat kamu, pimpinan rombongan yang kaya raya dan berwibawa minta khusus kamu melayani dia malam ini ya. Jadi berhiaslah secantik mungkin, berikan pelayanan yang paling memuaskan, ingat jaga nama baik perusahaan. Kira-kira begitu. Maaf Pak, mulai sekarang aku stop. Loh kenapa? Ini kerja kayak begini dilarang oleh Allah. Dari mana kau tahu? Aku biasa mendengar taklim dari Nabi Muhammad. Begini, kalau kau kepingin berhenti, yo jangan sekarang. Besok-besok kan bisa. Terlanjur saya sudah mengiyakan pada tamu yang terhormat. Jangan kau bikin malu saya di hadapan tamu kehormatan. Oke, malam ini layani dulu, baru besok bertobat, enggak apa-apa. Ya, maaf Pak, aku sih tidak menjamin kalau umur saya bisa berlangsung sampai besok. Kalau malam nanti aku mati menghadap pada Tuhan gimana? Aku tidak bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan saya. Jadi aku mau berhenti sekarang juga. Kamu itu sejak ikut Muhammad jadi radikal gitu ya. Nggak mau diatur. Oh, marah besar Abdullah bin Ubay itu. Akhirnya dia disiksa sampai pingsan. Malam berlalu gitu menjelang subuh dia sudah siuman kembali, tapi tekad semakin kuat. Pagi hari subuh dia menghadap pada Rasul di masjid. Wahai Rasul, saya mohon perkenan menghadap. Nama Musaikah, profesi PSK, alamat di rumahnya Pak Abdullah bin Ubay. Adapun niat kami menghadap kepingin bertobat, kepingin bergabung dengan Nabi dan ajarannya. Apa Nabi dengan ajaran suci itu berkenan menerima saya sebagai orang yang telah berlumuran noda dan dosa. Nabi tidak bisa memberikan jawaban, lalu Musaikah disarankan untuk istirahat di rumah sahabat sambil mohon pada Allah agar kiranya Allah langsung memberikan jawaban. Ya. Akhirnya kasus ini menjadi asbabun nuzul turunnya Al-Quran surah An-Nur pada ayat ke-33. Saya bacakan ayat ini ya. Allah berfirman, wala tukrihu fatayatikum, jangan kau paksa anak gadismu itu alal bighoi untuk melacur in aradna tahassunan sementara dia sudah kepingin memelihara diri. Nah, jadi ini ayat untuk para germo ya. Di germo juga ada ayatnya dalam Quran. Ya. Kenapa kau paksa dia? Litabtahu aradul hayati dunya, karena kamu kepingin mendapat keuntungan duniawi. Ya. Wama yukrihuna, siapa yang paksa mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah mimba diikrohihina, setelah mereka dipaksa tadi, ghafurur rahim, Allah ampuni dan Allah curahkan kasih untuk dia. Inilah seorang pelacur yang menjadi asbab nuzul wahyu ya. Setelah pelacur itu betul-betul sadar bahwa dia ikut la ilaha illallah, terus apapun ujian yang menimpanya dihadapi dengan konsisten, dengan setia pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin dia diampuni dosanya, bahkan kasih sayangnya pun Allah berikan padanya, otomatis masuk surga. Jadi inti dalam ajaran Islam adalah kita menyatakan la ilaha illallah, setia sampai akhir hayat, apapun yang
menimpa kita tetap la ilaha illallah, insya Allah surga. Baik, barangkali ini bisa kami kemukakan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.